Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Febrianti dengan NPM 2430444. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman 2 yang bertemakan ATM. Dalam tugas besar ATM ini, kami membuat dua file, yang pertama file array dan yang kedua file arsip. Saya akan menjelaskan file array. File array adalah untuk menyimpan data sementara di memori menggunakan array sehingga data akan hilang ketika program selesai. Lalu ada file arsip, menyimpan data secara permanen ke dalam file sehingga data tetap tersimpan meskipun program ditutup. Di dalam file array ada 3 kelas, yaitu kelas nasabah, kelas array nasabah, dan juga kelas ATM. Saya sendiri di sini akan menjelaskan kelas nasabah dan juga kelas array nasabah. Yang pertama, kelas nasabah adalah blueprint untuk membuat objek nasabah pada sistem ATM. Kelas ini menyimpan data nasabah sekaligus mengatur keamanan rekening melalui PIN dan pemblokiran otomatis. Atribut utama nomor rekening sebagai identitas unik nasabah, lalu PIN sebagai autentikasi saat login, lalu ada nama pemilik rekening, lalu ada saldo, yaitu jumlah uang nasabah, salah PIN, jumlah kesalahan input PIN, lalu ada blokir, status rekening, aktif atau diblokir. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi data nasabah, rekening, PIN, nama, saldo saat objek dibuat. Metode utama tambah salah PIN untuk menambah kesalahan PIN dan memblokir rekening jika salah PIN mencapai 3 kali. Reset salah PIN mengatur ulang kesalahan PIN menjadi 0 saat login berhasil. Lalu ada tampil nasabah, menampilkan data nasabah, rekening, nama, saldo, dan juga status rekening. Lalu yang kedua ada kelas array nasabah. Kelas array nasabah berperan sebagai database sederhana yang menyimpan banyak data nasabah menggunakan array karena program tidak menggunakan database eksternal. Atribut yang digunakan, kelas ini memiliki 2 atribut utama. Yang pertama nasabah, data. Untuk array untuk menyimpan objek nasabah, lalu integer jumlah untuk menyimpan jumlah nasabah yang terdaftar. Atribut jumlah digunakan agar program hanya mengakses data yang valid. Konstruktor menerima kapasitas array lalu membuat array sesuai kapasitas, mengatur jumlah nasabah awal menjadi 0. Metode utamanya yaitu ada tambah nasabah, menambahkan nasabah baru jika array masih tersedia dan menampilkan pesan jika data penuh. Yang kedua, ada cari nasabah, mencari nasabah berdasarkan nomor rekening digunakan pada login dan transfer. Yang ketiga, tampil semua, menampilkan seluruh data nasabah dengan memanggil metode tampil nasabah dari kelas nasabah. Hubungan dengan kelas nasabah untuk menyimpan data satu nasabah, array nasabah untuk mengelola kumpulan nasabah. Kelas selanjutnya akan dipresentasikan oleh Derania Sapa. Perkenalkan, nama saya Derania Safa Zaina dengan NPM 2430438. Izin menjelaskan tentang file atm.java ini. Program ini merupakan simulasi ATM sederhana berbasis Java yang menggunakan array of object sebagai penyimpanan data nasabah. Data pada array ini menjadi sumber utama yang diproses oleh sistem selama program ini berjalan. Pengguna melakukan login dengan nomor rekening, lalu sistem mencocokkan input dengan data di dalam array. Jika data ditemukan, objek nasabah tersebut disimpan sebagai referensi atau user dan digunakan untuk seluruh transaksi. Jika tidak ditemukan, sistem menolak akses dan program dihentikan. Setiap pilihan menu seperti cek saldo, setor, tarik, dan transfer akan memanggil metode pada objek nasabah. Hasil dari proses tersebut langsung memperbarui nilai saldo di dalam array dan menghasilkan output berupa informasi transaksi yang ditampilkan kepada pengguna. Perkenalkan, nama saya Rehan Pajayikra dengan NRP 243040041. Di sini saya akan menjelaskan di file arsip terdapat kelas art nasabah,
ATM file, file of nasabah, file of transaksi, nasabah, dan transaksi. Di sini saya akan menjelaskan kelas nasabah dan art nasabah. File nasabah digunakan untuk menginisialisasi data nasabah. Data awal seperti nomor rekening, PIN, nama, dan saldo dimasukkan saat objek dibuat. Status diblokir diatur sesuai kondisi awal. File ini berfungsi sebagai penyimpanan data nasabah. Atribut pada kelas nasabah, norek menggunakan string berfungsi untuk menyimpan nomor rekening. Ping menggunakan string berfungsi untuk menyimpan PIN nasabah. Nama menggunakan string berfungsi untuk menyimpan nama nasabah. Saldo menggunakan double untuk menyimpan saldo rekening. Dan status blokir menggunakan boolean untuk menyimpan status rekening. Dan untuk file art nasabah, file ini berfungsi untuk mengelola banyak data nasabah. Untuk menambahkan data nasabah juga bisa. Struktur data menggunakan array list. Setiap elemen array list merupakan objek dari kelas nasabah. Data dapat bertambah tanpa batas tetap. Metode pada array nasabah. Untuk tambah nasabah, menambahkan objek nasabah ke array list. Untuk mencari nasabah berdasarkan nomor rekening. Dan untuk tampilan nasabah, menampilkan seluruh data nasabah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fathurrahman Hamid dengan NPM 243040056. Di sini saya akan menjelaskan ATM file.java. ATM file.java adalah program utama pada sistem ATM berbasis arsip. File ini mengatur seluruh alur program mulai dari login nasabah, menu ATM, hingga penyimpanan data ke file. Di awal program, data nasabah dibaca dari file agar saldo lama tetap tersimpan. Setelah login berhasil menggunakan nomor rekening dan PIN, pengguna masuk ke menu utama yang berisi cek saldo, store tunai, dan tarik tunai. Setiap transaksi akan langsung mengubah saldo dan disimpan kembali ke file sehingga data tidak hilang meskipun program ditutup. Kesimpulannya, ATM file Java berfungsi sebagai pengendali utama yang menghubungkan proses transaksi dengan penyimpanan data secara permanen. Saya Muhammad Kevin Adityo dengan NPM 243040059. Di sini saya akan menjelaskan bagian file of nasabah. Nah, fungsi utamanya adalah agar data nasabah tersimpan permanen di file komputer. Jadi saldo tidak hilang saat program ATM dimatikan. Untuk mekanisme penyimpanannya, kita menggunakan serialization yang dimana file ditetapkan dengan penyimpanan bernama nasabah.dat. Untuk menyimpannya, saya menggunakan metode simpan dengan teknik serialization tadi saya sebutkan. Teknik ini mengubah data nasabah dari program langsung menjadi file biner agar aman dan bisa dibuka kembali. Untuk mekanisme load serialization, sebaliknya, saat ATM dinyalakan, metode load akan berjalan. Metode ini mengecek apakah file nasabah.dat tadi ada gitu. Kalau jika ada, isinya dibaca dan dikembalikan ke program agar nasabah bisa login dan bertransaksi kembali. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Prakoso dengan NPM 243040040. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu file di kelas arsip, yaitu file of transaksi. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan salah satu file Java dalam program ATM, yaitu kelas file of transaksi. Nah, kelas ini berfungsi untuk menangani penyimpanan dan penampilan riwayat transaksi.
Kelas ini berada di dalam package tubes underscore atm underscore arsip, yang artinya file ini memang dikhususkan untuk bagian arsip atau penyimpanan data transaksi. Kemudian ada import java.io dan java.util.array.list. Import java.io dipakai untuk proses input-output file seperti membaca dan menulis file, sedangkan array list digunakan untuk menyimpan kumpulan data transaksi secara dinamis. Nah, tujuan class of file transaksi ini adalah secara garis besar, class file of transaksi bertugas sebagai pengelola data transaksi. Kelas ini tidak melakukan transaksi, tapi menyimpan, mengambil, dan menampilkan data transaksi yang sudah terjadi. Jadi fungsinya mirip arsip atau log transaksi pada mesin ATM. Lalu ada atribut file underscore name. Nah, di dalam kelas ini terdapat atribut file underscore name dengan nilai transaksi .dat. File ini digunakan sebagai media penyimpanan permanen transaksi. Eksistensi .dat menandakan bahwa data disimpan dalam bentuk objek, bukan teks biasa. Ini penting karena transaksi disimpan sebagai objek transaksi, bukan string. Nah, lalu ada metode simpan atau transaksi T. Metode simpan ini digunakan untuk menyimpan transaksi baru ke dalam file. Alurnya begini, program memanggil metode loadAll dalam kurung untuk mengambil semua transaksi yang sudah tersimpan. Nah, transaksi baru ditambahkan ke dalam array list. Seluruh list transaksi kemudian ditulis ulang ke file menggunakan objek output stream. Nah, kenapa ditulis ulang semua? Karena Java tidak mendukung append untuk langsung objek serialization. Jadi solusinya adalah load semua data tambah 1, lalu simpan ulang. Kalau terjadi error saat menyimpan, program akan menampilkan pesan gagal menyimpan transaksi. Lalu ada metode loadAll. Metode loadAll berfungsi untuk membaca seluruh data dari transaksi file. Pertama, program akan mengecek apakah file transaksi .dat ada atau tidak. Kalau belum ada, metode langsung mengembalikan array list kosong. Kalau file ada, program membaca objek menggunakan objek input string, lalu mengcache hasilnya menjadi array list. Lalu ada annotation. Add surprise warnings unchecked. Digunakan untuk menghindari warning karena proses casting dari objek ke generik. Jika terjadi error, program tidak crash, tapi mengembalikan list kosong dan menampilkan pesan gagal load. Ini penting supaya program tetap jalan. Lalu ada metode tampil. Metode tampil digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi ke layar. Metode ini memanggil loadAll untuk mengambil data, lalu dicek apakah list kosong atau tidak. Kalau kosong, program akan menampilkan pesan belum ada transaksi. Nah, kalau ada, program menampilkan judul riwayat transaksi, lalu menampilkan setiap transaksi menggunakan perulangan for each. Lalu ada pemanggilan sistem out println dalam kurung T. Berarti kelas transaksi sudah memiliki metode toString untuk menampilkan detail transaksi. Nah, kesimpulannya adalah kelas file of transaksi berperan sebagai layer penyimpanan data transaksi pada sistem ATM. Kelas ini memisahkan logika transaksi dengan penyimpanan sehingga program lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Tanpa kelas ini, data transaksi tidak akan tersimpan dan riwayat transaksi tidak bisa ditampilkan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rian Heri Juniarto dengan NPM 2430400049. Di sini tugas saya adalah menangani bagaimana logika transaksi. Ini adalah bagian dari ATM yang memproses fitur setor tunai, transaksi, tarik tunai, dan transfer. Setiap kali nasabah melakukan transaksi, kode yang saya buat akan melakukan validasi terlebih dahulu. Contohnya, saat penarikan atau transfer, sistem akan mengecek apakah saldonya mencukupi, dan jika transfer, apakah nomor rekening tujuannya sudah valid. Jika semua valid, sistem akan melakukan perhitungan aritmatika. Saldonya akan dikurangi atau ditambah secara otomatis di dalam program memori. Setelah angkanya berubah, data terbaru itu siap untuk disimpan ke file oleh bagian penyimpanan. Mungkin segitu saja.
Sekian penjelasan logika transaksi dari saya. Terima kasih.